Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Tepat sebelum jam 12 ini ya. Kali ini kita kedatangan narasumber Mas Ferry Riandika. Selamat datang Mas Ferry. Selamat datang. Beliau adalah guru sejarah di MAN Kota Blitar sekaligus bagian sejarah di komunitas Balitar Barisan Pelestari Sejarah Blitar. Nah, sebelum kita masuk ke cerita tentang komunitas, kita mau dengar ceritanya Mas Ferry awal mula tertarik di dunia sejarah. Ya. Gimana Mas Ferry? Ya, terima kasih Mas Alda. Ya. Awal mula ketertarikannya ke sejarah itu ketika saya diajak sepupu, yaitu kakak sepupu saya, itu mengunjungi sebuah situs yang katanya warga setempat itu sebagai sebagai masjid bubrah. Bentuknya gimana itu masjid? Ya. Bubrah? Kayak seperti bangunan bubrah gitu, cuma dari bata-bata gitu aja. Oh, berarti nggak terbentuk masjid? Nggak bentuk candi, ya bentuk seperti masjid itu. Tapi warga setempat menyebutnya sebagai masjid bubrah, gitu Mas. Nah, setelah itu rasa penasaran muncul, Mas. Waktu itu sekitaran kelas 5 atau kelas 6 SD saya lupa. Kemudian lulus, kemudian di SMP itu berusaha untuk nabung, menyisihkan uang jajanan untuk membeli majalah Wahana Misteri, Mas. Nah, pada waktu itu ya majalah harganya 7.000 Mas. Tahun 2000-an, tahun 2000. Nah, itu. Kenapa saya memilih majalah Wahana Misteri? Karena saya belum tahu kalau ada buku-buku sejarah kayak gitu ya. Akhirnya apa? Di majalah Wahana Misteri itu ada semacam kayak tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tempat-tempat yang bersejarah tapi tanda kutip dijadikan sebagai tempat untuk ngalap berkah dan sebagainya. Ya, tapi saya lebih condong ke tulisan ada tempat-tempat bersejarah itu. Nah, beranjak SMA di SMA Kademangan karena rumah keluarga dari bapak itu dekat dengan Candi Sumberjati dan di SMA Kademangan, akhirnya ya saya sekolah di situ sambil waktu pulang sekolah itu lewat ke Candi Sumberjati kok juga bubrah gitu. Bangunannya bangunannya sudah bubrah. Akhirnya penasaran. Dan pada waktu itu saya juga untuk mata pelajaran sejarah ya sedikit baik lah. Itu akhirnya sama ketimbang mapel yang lainnya. Akhirnya saya ingin sekali kuliah di sejarah. Awal mulanya pengen di sejarah murni Mas. Ya. Atau arkeologi gitu, tapi sama orang tua tidak boleh. Direkomendasikan ke pendidikan sejarah. Ya, akhirnya direkomendasikan ke pendidikan sejarah karena ibu saya juga guru juga. Akhirnya bukan guru sejarah. Bukan guru IPS tapi. Oh, IPS, ya masih ada. Ya. Nah, itu akhirnya bagi pertimbangan akhirnya saya ya ikut, yang penting saya menyalurkan hobi tetap di sejarah walaupun nantinya bergelar guru gitu. SPD. Ya. Nah, pas di perkuliahan itu semakin antusias untuk menekuni sejarah. Semakin ya. Sama teman-teman itu dianggap seperti kayak apa? Kamu itu nggak cocok masuk pendidikan sejarah itu, maksudnya di ilmu sejarah kayak gitu. Tapi aneh. Nah, akhirnya saya mengetahui bahwa masjid bubrah yang ada di rumah nenek itu, dekat rumah nenek itu ternyata Candi Bacem. Oh, Candi Bacem. Iya. Diketahui pas kuliah. Pas kuliah baru dari tahu. SD ke kuliah baru tahu. Iya. Nah, dari sejak itulah mendapat informasi bahwa Candi Bacem itu dijadikan salah satu tempat sebagai perjalanan hayam wuruk.
Dari situlah mulai saya suka dengan merekonstruksi sejarah tentang perjalanan Hayam Wuruk yang ada di Blitar. Ya, begitu. Sampai waktu perkuliahan awal sampai akhir saya lebih menekuni di bidang sejarah kuno, Mas. Oh, sejarah kuno. Ya, di candi, di kerajaan-kerajaan Islam kayak gitu. Nah, oleh karena itu akhirnya belusukan. Dulu di Malang, kemudian di Blitar gitu. Terus tugas akhir saya itu mengambil tentang Candi Sirah Kencong yang ada di Blitar, perkebunan teh Sirah Kencong itu. Oh, di situ ada candinya gitu. Iya, ada. Dan masih berwujud candinya. Sebenarnya bubrah juga. Ya juga bubrah, tapi sama penduduk kita ditata lagi menjadi 3 bangunan. Itu tata itu. Terus akhirnya selesai, kembali ke Blitar, belum sambil mencari pekerjaan sukuan itu, saya diajak teman-teman untuk pergi ke Mojokerto. Pada waktu itu di sekitar Museum Trowulan. Itu sama teman-teman seluruh Jawa Timur mendirikan suatu komunitas di daerahnya masing-masing. Nah, itu pertemanan apa itu, Mas, yang membawa ke Mojokerto itu? Pertemanan di Facebook, Mas. Oh, Facebook. Iya. Di Facebook grupnya apa itu? Ya, grupnya ya dulu ada orang yang suka tertarik dengan sejarah kuno, itu pasti di-add jadi pertemanan gitu. Oh. Tapi kalau nama grupnya masih ingat, Mas Ferry? Ada, Mas. Itu nanti ada perkumpulan komunitas sejarah Jawa Timur, Mas. Oh, gitu ya. Jadi nanti ada perkumpulan, ada komunitas di setiap daerah, nanti bertemu di suatu event tertentu gitu. Nah, ya akhirnya tahun 2018 itu ada pertemuan di Kediri, Mas. Kediri. Ya. Kalau yang di Mojokerto 2012. 2012. Ya. Kemudian akhirnya menginisiasi membuat komunitas di daerah masing-masing dengan nama Baletar itu. Baletar, Pak. Karena ya di cocokologi biar Baletar itu apa ya, biar bisa ada komunitas atau semacam kayak mengenadi Blitarnya itu. Akhirnya terbentuklah komunitas Baletar. Barisan Pelestari Sejarah Blitar gitu. Awal mula berapa orang itu, Mas? Awal mula banyak, Mas. Banyak. Ya, banyak. Sekitar 6 orang. 6 orang. Terus akhirnya disuruh membuat grup di Facebook juga untuk mencari informasi tentang tentang sejarah-sejarah yang ada di daerah. Terus kemudian upload foto agar bisa masyarakat mengetahui. Tapi ya ada sesuatu hal akhirnya tidak upload foto lagi. Kemudian tadi kan Baletar terbentuk, apakah ada pertemuan rutinnya, Mas, pas itu? Atau belusuan rutin? Ya, kalau pertemuan itu, ya pertemuan waktu belusuan itu. Jadi setiap minggu setelah ya kerja dan sebagainya itu disempatkan untuk belusuan. Walaupun kadang cuma 3 orang, 4 orang gitu, tetap belusuan. Kalau yang situs pertama yang dikunjungi masih ingat dulu? Situs yang pertama dikunjungi waktu terbentuknya komunitas di Blitar itu adalah di sini, utara sini, Mas. Situs apa? Situs Wangsan itu. Oh, Wangsan. Ya. Ini? Ya. Oh iya, di utara ya, sini. Wangsan. Kuburan ini? Nah, kuburan itu dulu sebelum dijadikan itu bentuknya batu bata besar-besar, Mas. Oh iya. Ya, terus patoknya atau nisannya itu ada pelipit bagian candi. Berarti cara kan ini dari sekian anggota kan nggak ada yang backgroundnya arkeolog ya? Nggak ada, malah ada informasi, kemudian ada bahasa Inggris, guru BK juga ada. Nah, untuk mengidentifikasi bahwa ini dulu kayaknya bangunan candi, gimana caranya, Mas? Caranya pertama ya saya membaca, Mas. Oh, okay. Ya, membaca, terus tanya-tanya ke dosen, ke teman-teman yang lebih mengetahui hal tersebut. Akhirnya ya
mengetahui oh ini bagian dari candi, oh ini bagian dari kuburan batu gitu, oh ini bagian dari makam kuburan Belanda dan sebagainya gitu, bisa teridentifikasi. Bahkan patung buatan baru dengan buatan lama itu juga bisa teridentifikasi. Berarti bangunan-bangunan yang diidentifikasi sebagai candi tadi masih ada ya di Swangshan ini? Sekarang sudah tertutup, insya Allah yang pelipis candinya masih ada, dan di rumahnya orang di rumah warga itu masih ada temuan yoni yang disimpan di sana. Berarti kalau setelah tahu bahwa ini pelipis candi dan yang lain-lain, untuk menggali ceritanya ini dulu difungsikan sebagai apa gitu, gimana Mas? Bisa nggak sampai ke situ? Iya, memang arahnya memang ke situ Mas. Jadi dulu itu dicari cerita lokalnya dulu. Oh, ternyata ada kaitannya dengan Kelurahan Gedok dan di Gedok itu adanya Joko Pangon. Nah, tapi untuk identifikasi untuk candi-candi ini kita melihat laporan Belanda. Jadi dahulu itu Belanda itu rutin sering mencatat tinggalan-tinggalan yang ada di Jawa. Dan ketemunya arsip Belanda itu di internet? Bukan. Pertama itu di lab sejarah itu ada. Lab sejarah UM? Ya, lab sejarah UM itu ada arsip-arsip tentang temuan-temuan yang ada di Jawa Timur, terutama di Blitar. Gitu ya. Akhirnya ngeklik ya? Ketemu akhirnya. Terus akhirnya untuk lebih antusias untuk membuat buku tentang perjalanan Hayam Wuruk di Lodaya juga semakin ngeklik, karena adanya data dari Belanda itu, bersumber dari data Belanda itu, akhirnya semakin antusias untuk mencari jejak-jejak arkeologi atau jejak-jejak sejarah yang ada di Blitar. Arsipnya sudah diterjemahkan atau masih bahasa Belanda? Menerjemahkan dulu. Ya, terjemahkan dulu. Yang penting ada desanya, ada tempatnya di mana, baru didatangi. Iya. Kemudian setelah tadi belusuan setiap minggu, kan itu sebenarnya rutin memposting ya? Di Facebook. Ya. Namun ternyata ada yang menyalahgunakan. Ya. Bisa diceritakan gimana? Gini, ketika itu terjadi di komunitas lainnya, Mas. Ketika upload foto di Facebook, ternyata beberapa hari itu benda-benda arkeologi atau cagar budaya yang kayaknya bisa dijual ataupun itu dicuri, nggak ada. Ketika mereka kembali lagi ke tempat sejarah tersebut, nggak enak. Dan itu juga kepemilikannya siapa kalau gitu sebenarnya? Kalau candi-candi besar ini sudah kepemilikannya sudah berada di tangan pemerintah. Tapi kadang ada juga kepemilikannya berada di tanah milik warga. Ya, tapi kadang warga juga takut juga kalau benda bersejarah tersebut hilang atau dan sebagainya. Takut. Jadi nggak berani untuk ngutak-ngutik itu. Tapi karena ya ada semacam orang yang iseng ataupun berencana atau ingin mencuri, ya wes hilang. Jadi informasi untuk sejarah itu akan hilang, biar tidak bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Kalau lokasi tepatnya yang hilang itu di mana? Itu pernah ada di mana? Di Situs Boro juga pernah. Gane Samboro, Blitar, Tulis Kriyo ada. Tulis Kriyo. Itu bagian arca, dan ada gilingan kopi. Itu kan ditempatkan di situ, itu hilang. Kemudian ada beberapa situs-situs sejarah yang tidak dirawat atau mungkin juga dijadikan pepundan desa, itu kadang ada beberapa yang hilang. Jadi ketika kita dokumentasikan benda-benda bersejarah yang ada di tempat, kemudian diupload ke Facebook, kemudian beberapa bulan kita datang ke sana sudah nggak ada lagi. Itu
Itu contoh. Terus ada lagi di Ngantang, Malang. Itu arca besar itu juga sudah nggak ada. Hilang. Iya, hilang. Dan itu akhirnya dilaporkan ke pihak berwenang atau ya dari mana sih? Dilaporkan. Dilaporkan juga. Ya, sebenarnya dilaporkan. Jadi tanya dulu lah, ini artinya di mana? Iya. Nggak tahu, berarti hilang, dicuri orang. Akhirnya dilaporkan ke pihak yang berwenang, pada waktu itu masih BP3 Jawa Timur. Sekarang Balai Pelestari Candi dan Museum ke-9 apa itu, lupa saya. Itu. Tapi ya kehilangan jejak. Boleh juga. Ya, kehilangan jejak. Gitu. Terus saat belusuan itu caranya menentukan kita belusuan ke ini dulu itu apakah dari baca arsip tadi terus habis itu terjun ke lapangan atau gimana Mas? Ya, sebenarnya belusuan itu tidak ditentukan daerahnya. Penting kita jalan, nanti enaknya. Kalau ingin ke Serengat ya ke Serengat, kalau ingin ke Serengat itu belum menentukan titiknya di mana. Ya. Cuma ngalir aja di Serengat. Tapi terus akhirnya cuma titik, pasti di sana ada titik pertama, yaitu contohnya adalah situs Meleri. Situs Meleri. Kemudian tanya kepada orang-orang sekitar, adakah situs lainnya yang ada di sini, gitu. Akhirnya dikasih tahu warga, oh ini akhirnya ya wis mendatangi situs-situs tersebut. Ya, seperti situs Malingagun, ternyata itu adalah bekas reruntuhan candi. Kemudian di Gunung Pegat atas itu ternyata ada bekas bangunan candi juga. Adanya berbagai situs yang tersebar di Blitar. Sebenarnya itu masanya sama nggak Mas? Antara situs satu dengan yang lain itu kurun waktunya kira-kira mereka sama nggak? Gini Mas, untuk kurun waktu itu kita lihat dari benda tersebut Mas. Kan ada prasasti. Nah, prasasti itu kan pasti ada angka tahunnya. Nah, angka tahunnya itu kalau prasasti biasanya itu kebanyakan dari masa Kadiri Mas. Contohnya masa prasasti yang ada di Jaring Ludoyo Kembangarum. Itu pada masa Kadiri. Nah, kemudian di Besole juga ada itu pada masa Kadiri juga. Kemudian penataran itu di samping Candi Induk, candi yang besar itu kan ada prasastinya juga. Itu juga masa Kadiri. Dan itu ada deskripsinya lagi nggak prasasti atau cuma tahun? Untuk deskripsi itu yang ada di tempat itu cuma tahunnya saja. Tapi kalau kita bisa menyelidiki isi dari prasasti itu juga mencari dari buku juga. Tadi penelitian-penelitiannya terdahulu di mana apa sih isinya prasasti ini, akhirnya ketemu. Nah, situs-situs yang sudah ditemui itu fungsinya dulu jadi apa Mas itu? Rata-rata ya kita lihat dari contoh, kalau candi berarti sebagai tempat peribadatan Mas. Nah, terus kalau cuma arca saja, yang ditemukan arca saja atau yoni saja, kemungkinan besar dulu juga digunakan sebagai tempat peribadatan tapi dengan bangunan yang mudah lapuk. Dari berbahan dari kayu kan mudah aus juga. Kemudian ada seperti ada nisan gitu, pasti ini adalah kuburan atau makam. Selanjutnya Mas Ferry kan pernah menulis ya tentang atau penelitian di Candi Selo Tumpuk. Oh ya. Nah itu gimana ceritanya? Candi Selo Tumpuk. Nah itu terjadi ketika saya masih kuliah Mas. Oh pas kuliah. Masih pada masa kuliah, diajak teman. Dia teman berasal dari Blitar tapi belum memiliki anggota komunitas gitu. Itu penelitian ke Samben. Ke Samben. Itu diajak, ternyata naik bukit. Jadi pas siang-siang hari gini naik bukit, panas minta ampun. Itu terus akhirnya mengidentifikasi candinya kayak gini-gini, akhirnya saya tulis. Itu baru terbit tahun 2012 Mas ya. Itu 2012 itu ada upaya dari teman-teman
komunitas-komunitas yang ada di Blitar untuk menyatukan komunitas dan nanti akan dijadikan sebagai semacam kayak perkumpulan komunitas di Blitar gitu. Itu perkumpulannya ada di makam Petilasan Aryo Blitar di Kelurahan Blitar. Nah, gitu. Tapi ya kemudian ya tidak ada kelanjutannya, akhirnya ya itu dia akhirnya ya jalan sendiri komunitasnya. Gitu. Nah kalau pas di Balitar sendiri kan tadi ada 6 orang, itu nggak ada yang nambah lagi Mas, bergabung lagi atau cuma memang 6 orang itu terus? Ya kalau di Blitar itu sebenarnya banyak Mas, tapi ya gini ya Mas, komunitas Balitar ini kok anggotanya ini, tapi di komunitas lain anggotanya ini ya saling tukar menukar gitu. Nah, memang untuk di-share kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu kalau oh inilah sejarahnya, oh inilah tinggalan-tinggalan sejarah yang ada di Blitar, biar tahu sebenarnya itu. Berarti sekarang juga arsip cerita-cerita itu masih bisa ditemui di Facebooknya itu ya? Atau dulu ada, ya ada. Tapi karena kejadian itu dihapus semua? Enggak dihapus, sudah. Untuk temuan-temuan yang baru itu enggak lagi di-share. Cuma cuma ditulis semacam ditulis dalam tulisan di laptop saja Mas. Berarti masih tersimpan saja? Iya tersimpan. Akhirnya ya nanti ya akhirnya menjadi buku juga. Kira-kira ada berapa situs atau candi yang sudah tersimpan itu di laptop? Berapa ya? Kalau di Blitar sendiri kan puluhan ya? Cuma deskripsi tempat nah di mana, terus deskripsinya secara singkat aja itu ya sudah banyak. Bisa ratusan? Bisa? Kurang lebih 100-an. Ya. Karena selain tinggalan-tinggalan yang berbentuk seperti Candi Penataran, Candi Cawentar, Candi Kalicile, itu ada situs-situs yang berserakan yang tidak ada juru peliharanya. Itu jadi ya juga mendeskripsikan temuan-temuan tersebut sebelum hilang. Bisa karena tertimbun. Ya bisa tertimbun, dicuri orang. Jadinya kita bisa memiliki data. Tapi apakah data-data dari masyarakat ini bisa disampaikan ke pihak terkait, misalnya yang Balai Pelestarian tadi? Mungkin situs itu belum tercatat di mereka, apakah ada skema seperti itu? Nah, sebenarnya untuk pelaporan tentang situs bersejarah yang baru ditemukan oleh masyarakat itu sebenarnya bisa langsung informasikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat daerah setempat. Kemudian nanti kalau sama dinas akan dikirimkan ke bagian Balai Pelestari yang ada di Trowulan. Ya. Lewat dinas tempat dulu. Dulu di dinas setempat dulu. Pernah bekerja sama Mas dengan dinas terkait? Untuk kalau dinas itu saya bekerja sama dalam program pembuatan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Blitar Mas. Jadi ada berapa ya? 7 budaya yang ada di Kabupaten Blitar. Ini ditulis dari manuskrip, kemudian seni, kemudian ada apalagi permainan tradisional sampai ke cagar budaya. Ya. Jadi saya bagian cagar budaya, jadi memberikan informasi kepada dinas tersebut, akhirnya disusun pokok-pokok pikiran daerah dan nantinya akan diberikan kepada Kementerian Kebudayaan Daerah, Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Ya. Berarti kalau yang situs-situs tadi kan sebenarnya erat kaitannya dengan ada ritual juga. Ya. Nah, apakah masih ada ritual-ritual
yang secara rutin diselenggarakan masyarakat di situs-situs tertentu di Blitar ini? Ada Mas. Di mana Mas? Maksudnya ya ritual ya sana membawa membawa kembang kemudian minta ya mungkin ritualnya minta sesuatu Pribadi-pribadi. ya pribadi ya. Nah inilah yang malah menjadikan situs tersebut aman. Oh, nggih. Karena dianggap sakral dan sebagainya orang kan mau mencuri kan tidak berani. Wah, ini kena apa-apa Ya. Ya karena masih diopeni Ya. masyarakat ya dan Diopeni dan dikunjungi masyarakat. Kalau yang di seremonial kan ada nggak Mas? Di kayak misalnya kalau suro kan biasanya ada event-event tertentu di situs tertentu. Pasti ada. Ada ya? Pasti ada. Yang lebih besar kan pasti di Candi Penataran ada. Ya. Terus untuk masyarakat lokal yang di daerah-daerah masing-masing pasti mendatangi situs-situs tersebut karena dianggap sebagai dayangannya desa tersebut. Okay. Ya. Tapi pernah mewawancarai warga-warga yang masih ritual di situ? Pernah? Pernah. Ya. Gimana tanggapan mereka? Tanggapannya ya itu. Ikatan mereka dengan tanggapannya sangat antusias bahwa seharusnya tempat dayangan itu diopeni. Gitu Mas. Diopeni maksudnya dipelihara agar tidak terbengkalai akhirnya musnah. Kalau dipelihara, dilestarikan pasti nanti ada masyarakat yang datang melihat inilah di desa ini memiliki sejarah seperti ini. Kadang di situs-situs itu ada angka tahunnya Mas. Okay. Jadi bisa melihat ini bangunan ini berdiri sejak masa siapa gitu. Pasti ada. Contohnya di Ngaglik itu ada angka tahun pada masa Kecamatan Budi? Cerengat. Oh, maksud Cerengat. Ya, Cerengat. Jadi Ngaglik Cerengat yang bagian timur di utara Sungai Berantas. Itu ada angka tahun. Angka tahunnya itu pada masa Kerajaan Majapahit. Akhirnya ya diketahui ini berarti candi pada masa Kerajaan Majapahit. Nah, beberapa kali didatangi ternyata angka tahunnya itu sudah hilang sekarang. Hilangnya ya pudar gitu atau hilang diambil. Oh, diambil orang yang tidak bertanggung jawab untuk merekonstruksi sejarah akhirnya ya kehilangan juga kehilangan data. Tapi untungnya sudah difoto dan sebagainya itu, tapi untuk bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya itu sulit, apalagi ya ada semacam kayak mohon maaf orang tua zaman sekarang kan dolanan di tempat wingit dan sebagainya engko kenaan nonton itu. Ya gitu. Jadi ya orang-orang yang mendatangi tempat tersebut selain orang-orang yang memiliki tujuan tertentu juga komunitas-komunitas sejarah yang suka sekali dengan sejarah-sejarah itu Mas. Dan biasanya ketika ketemu warga di situ masih ada yang bisa menceritakan? Bisa Mas. Kadang bisa kalau situs-situs yang terbengkalai itu masyarakat sedikit menceritakan ini biyen tempatnya ada di situ terus dikumpulkan menjadi satu di sini gitu. Kalau yang sudah ada juru peliharanya pasti lebih mudah mendapatkan informasi dan keberadaan situs tersebut. Kalau juru pelihara itu dari desanya menugaskan beliau atau dia berinisiatif untuk memelihara itu Mas, biasanya juru pelihara? Ceritanya itu cerita yang diambil dari masyarakat sekitar yang diketahui oleh juru pelihara tersebut. Kadang juga nanti ada kegiatan dari Dinas Pariwisata Kebudayaan setempat ataupun dari pusat yang ada di Trowulan itu mengadakan semacam kayak saresian agar menyampaikan informasi yang tepat terhadap pengunjung. Nah, ya itu yang milih juru pelihara itu siapa yang? Dari pihak sana. Dari mana? Dari Trowulan. Oh, Trowulan. Ya. Dari penugasan di Trowulan. Ya. Tapi memilih orang setempat. Ya. Atau dari bisa dari luar kota juga. Enggak, orang setempat. Yang dekat rumahnya dekat dengan situs tersebut. Dan biasanya secara usia apa sudah sepuh atau belum?
kalau saya lihat sekarang ya Mas ya, itu usianya muda-muda Mas. Oh, mudah-mudahan. Iya, Mas. heeh. Jadi biar ada regenerasi gitu Iya, ya, untuk bisa melanjutkan sejarah lisannya Iya. itu. Betul sekali. Nah, Mas Ferry kan sempat cerita kalau di komunitasnya tadi kan karena sudah memiliki pekerjaan sendiri-sendiri, akhirnya tidak secara rutin untuk bersama-sama. Iya. Nah, Mas Ferry kan tapi masih melakukan belusuan itu. Iya, masih Mas. Nah, Kadang itu nggak habis-habis Mas di Blitar. kadang ya belusuan di tempat yang sama Mas. Oh, sama. Nah, tempat contoh ya pemone 3 bulan dulu belusuan di situs A. Iya. Itu 3 bulan kemudian ya kembali ke situ. Kadang muteri desa-desa. Iya. Kalau ada ada benda bersejarah itu pasti saya dokumentasikan. Kalau tidak dapat tur ada rasa yang kurang puas dari saya gitu. Jadi kalau jalan-jalan menemukan satu titik situs bersejarah itu rasanya sangat puas sekali. Nah, kalau kepuasan dari yang sudah pernah dikunjungi lagi apa kepuasannya? Kepuasannya bisa mengetahui di desa ini ada situs tersebut. Kemudian bisa merekonstruksi sejarahnya. Kepuasannya di situ. Kalau misalnya situs ini ternyata bangunannya utuh, puas nggak? Nggak dicuri orang. Kalau bangunannya utuh pasti sangat ya puas sekali Mas, malah tambah ngerti ini bentuknya kayak gitu. Ya. Tapi ya beberapa kunjungan ya ada yang menemukan akhirnya nggak utuh lagi. Ya, terus ada mendapat informasi dari teman. Itu kan anak ada situs, ada watu, ada arca kayak gitu. Akhirnya belusuan sendiri. Kalau biasanya ngajak anak atau hari Sabtu Minggu gitu mengajak anak mau keliling tempat di jalan itu sambil mencari situs yang diberitahu teman-teman. Itu membuktikan bener enak tenan apa ora gitu. Nah, saat belusuan kan bisa jadi bertemu dengan beberapa orang dan ceritanya berbeda. Sempat sering terjadi nggak kayak itu Mas? Iya Mas. Iya, sering terjadi. Si pemesanan Bapak A yang dekat rumahnya itu ada situsnya memberitahukan begini, tapi tetangganya memberitahukan beda lagi. Ada. Yang penting ditulis semua itu ya. Didokumentasikan dikumpulkan, ditulis semuanya, nanti dicari sumber literasi yang pas. Jadi saya lebih condong ke penelitian yang sumbernya itu yang sumber yang primer. Jadi di situ ada prasasti tari, sumber primernya dari catatan Belanda. Kemudian apakah ada angka tahunnya? Kalau ada angka tahunnya lebih mudah untuk diidentifikasikan sejarahnya. Kemudian adakah soalnya bila ada temuan dari cerita dari rakyat, dari masyarakat sekitar, tutur dari warga sekitar, ini saya tuliskan sebagai tambahan. Nah, kalau yang di arsip Belanda tadi, selengkap apa Belanda menuliskan informasi terkait situs-situs itu? Contoh kalau informasi dari Belanda itu malah diukur juga. Oh, dimensinya berapa? Dimensinya berapa, ukurannya, panjangnya berapa, lebarnya berapa dan sebagainya. Jadi ya sangat berterima kasih terhadap orang-orang, maksudnya peneliti yang terdahulu dari luar negeri atau Belanda itu bisa detail, memiliki laporan tentang situs-situs tersebut. Dan jadi, ada fotonya itu Mas? Ada itu atau tulisan aja? Ada fotonya di paling belakang sendiri, kadang tidak ada. Apakah juga di situ deskripsikan, menceritakan apa atau bagaimana kondisinya? Iya. Tapi dengan bahasa Belanda, kemudian saya transkripsikan sendiri di Google gitu ya. Berarti intinya gini, ukurannya segini, letaknya berada di sini, kecamatan di sini. Dulu namanya masih distrik Mas.
Oh iya. Ya, tahun 1900-an itu disebut distrik itu kecamatan, setingkat kecamatan, kemudian desa. Desa kemana yang terdekat itu desa Bendogrit itu juga pernah ditemui. Terus Wangsang gitu. Ya. Diukur juga, artanya diukur tingginya berapa, lebarnya berapa, kondisinya bagaimana. Itu detail. Ya memang berterima kasih dengan peneliti terdahulu ya. Iya, peneliti terdahulu. Membuat kita juga lebih bisa memahami situs-situs yang masih ada. Apalagi ya kita lihat ada gambar-gambar juga. Itu bisa diakses di internet juga, tapi kadang sekarang banyak sekali gambar-gambar tersebut sudah ditutup oleh pihak penyedia dari pihak sananya juga. Ini kan foto-foto dari Belanda. Di close access gitu ya. Nah, kalau Mas Ferry sendiri kan juga pernah meneliti terkait Paro Aryo Bumi Balitar. Pripun nih? Gimana itu? Ini sebenarnya para area di bumi Balitar ini mengisahkan tentang sebenarnya pecahan dari buku yang saya terbitkan sendiri itu, yaitu cerita dari Ludoyo. Oh, itu setelah cerita dari Ludoyo? Setelah saya pecah jadi 2. Karena apa? Karena dulu berkaitan dengan perjalanan Hayam Wuruk, Mas. Jadi perjalanan Hayam Wuruk dari keratonnya yang ada di Trowulan itu mendatangi situs yang ada di Candi Penataran. Hayam Wuruk sudah sebagai raja. Sudah jadi Raja Majapahit ya. Mendatangi Candi Penataran, kemudian Balitar, kemudian ke Ludoyo, kemudian ke pantai selatan Ludoyo. Ini akhirnya saya pecah jadi 2. Jadi yang satu Ludoyo ini saya terbitkan sendiri di selatan Ludoyo, yang Kota Blitar utara itu saya gabungkan dengan tulisan-tulisan saya tentang Kota Blitar pada masa kerajaan Islam sampai adanya rampokan macan di alun-alun. Itu saya sendirikan, saya jadikan buat lomba. Nah, kalau perjalanan Hayam Wuruk tadi itu beliau dalam rangka mengunjungi daerah kekuasaannya atau gimana? Yang pasti perjalanan Hayam Wuruk itu pada waktu itu digunakan untuk merenovasi bangunan pendarmaan buyutnya, kakeknya. Yaitu di Simping yang sekarang menjadi Candi Sumberjati. Di mana Candi Simping itu nampak doyong, kemudian ditegakkan lagi. Berarti buyutnya Hayam Wuruk itu ya, di daerah Raja Majapahit pertama. Kalau orang-orang sekarang itu mengenalnya sebagai Raden Wijaya. Tapi sebenarnya gelarnya itu adalah Sri Maharaja Sanggrama Wijaya. Bahkan makam pahlawan sini namanya Raden Wijaya. Ya, karena ada ikatan emosional terhadap Candi Sumberjati atau Candi Simping tersebut. Kemudian juga lawatan Hayam Wuruk itu selalu mendatangi lautan selatan Blitar. Jadi pesona lautan selatan Blitar memang sangat luar biasa. Kira-kira kalau sekarang di bagian pantai yang mana? Nah, itu saya teliti, saya komparasikan dengan, saya kaitkan dengan relief yang ada di Candi Penataran. Itu ada relief Panji itu ada semacam reliefnya itu ada semacam tumbuhan. Ternyata itu adalah tumbuhan pandan laut, ada buahnya namanya pudak. Itu saya identifikasikan bahwa itu adalah wilayah yang ada di Ludoyo. Dan perjalanan Hayam Wuruk seringkali mendatangi lautan karena pada waktu itu juga ada cerita Panji. Cerita Panji ini mengisahkan tentang Panji melakukan menikmati lautan selatan
setelah dari Palah itu Candi Penataran itu, kemudian mendatangi Ludoyo untuk melihat keindahan alam di Laut Selatan. Jadi saya komparasikan dengan relief perjalanan Hayam Wuruk dengan cerita Panji yang terkenal pada masa Majapahit. Saya komparasikan jadi satu, saya jadikan satu, akhirnya apa? Ketemu bahwa relief yang ada di Candi Penataran itu adalah cerita perjalanan Hayam Wuruk di Ludoyo. Nah, untuk para Arya di Bumi Balitar ini adalah pertama mengambilnya itu berkaitan dengan perjalanan Hayam Wuruk dari Trowulan sampai ke Candi Penataran sampai ke Balitar. Nah, saya mengidentifikasikan tentang Balitar itu letaknya di mana. Terus kemudian Balitar ini pada masa kerajaan Islam itu bagaimana, pada masa Perang Diponegoro itu bagaimana, terus adanya rampokan macan itu dilaksanakan di alun-alun Blitar itu prosesnya bagaimana, dan sampai perburuan harimau yang ada di Ludoyo yang dijadikan rampokan macan di alun-alun itu diambil dari Ludoyo itu. Akhirnya ya itu menceritakan tentang peristiwa yang ada di Kota Blitar untuk buku para Arya di Bumi Balitar. Kalau di Ludoyo sendiri itu adalah menceritakan tentang sekitar perjalanan Hayam Wuruk, perjalanan Jayang Resmi yang di Serat Centini itu, sama perjalanan Bujangga Manik, pangeran dari Sunda itu yang melewati Lodaya, kemudian sejarah tentang kerajaan Islam Mataram sampai terpecahnya Mataram Islam menjadi dua sampai adanya Perang Diponegoro, itu berkaitan dengan Ludoyo itu sangat kuat sekali. Bahkan kalau membaca Kuasa Ramalan yang Peter Carey kan itu Ludoyo muncul. Ludoyo muncul di situ. Kemudian di Kisah Berang Wetan juga ada muncul Ludoyo, situ hutan yang ada macannya. Ya betul. Gitu. Sebenarnya informasi untuk hutan Ludoyo sebagai tempat sarang macan itu bisa kita temui itu di tulisannya Kartowibowo. Raden Kartowibowo, ya. Bakdo Mawi Rampok itu ada. Itu jadi di Ludoyo, kemudian di mana? Kelut. Kemudian di perbatasan Jawa Tengah, insya Allah, sama Jawa Timur itu ada menyebutkan bahwa keraton macan itu ada di 3 tempat tersebut. Nah, Mas Ferry sendiri yang khusus di cerita Ludoyo itu mencari referensinya di mana saja? Pertama saya mencari referensi itu jelas pertama itu sebenarnya ingin mencari perjalanan Hayam Wuruk, Mas. Jadi perjalanan Hayam Wuruk itu rutenya dari mana sih? Kenapa tertarik ke Hayam Wuruk? Karena awal mulanya itu ya cuma bangsawan dari maksudnya bangsawan atau raja yang mau ke Ludoyo itu cuma Hayam Wuruk. Ternyata tidak. Tidak. Setelahnya itu ada. Siapa? Bujangga Manik. Bujangga Manik. Ya. Bujangga Manik adalah raja dari pangeran dari Sunda. Pangeran dari Sunda. Pajajaran. Kemudian ada cerita Centini. Serat Centini di mana kalau di bukunya Serat Centini ini mengisahkan tentang perjalanan Jayang Resmi, seorang putra dari Sunan Giri, itu mengunjungi tempat-tempat yang dulunya merupakan bekas-bekas situs bersejarah. Contohnya yang pertama, setelah mengunjungi pusat ibu kota Majapahit, Trowulan, itu jalan sampai tiba di Candi Penataran. Kemudian kemudian ke situs Gaprang. Nah, kemudian ke Ludoyo melihat Gonggei Prada. Kemudian dari situ
bertemu macan jadi-jadian. Akhirnya sama kepala desanya itu disuruh untuk menginap sebentar di rumah tersebut, disajikan makanan, kemudian dia melanjutkan perjalanan di luar Blitar. Berarti agenda studi tur kerajaan Iya, pada masa agenda itu. studi tur kerajaan di wilayah Ludaya atau Blitar itu pernah terjadi. Bahkan Brangwetan Ya. Brangwetan itu Ludaya itu digunakan sebagai tempat pelarian. Ya. Pertama itu pada masa Mataram itu saya menemui bahwa Cakraningrat, penguasa Madura, itu pernah dipenjara oleh Trunojoyo itu di Ludaya. Akhirnya sampai sekarang ditemui petilasan Cakraningrat dan air terjun Cakraningrat di selatannya mau menuju ke Ngeni, Mas. Oh, Ngeni. Ya. Tuh, kemudian pada era Pakubuwono I itu Ludaya ternyata sebagai tempat pelarian dari Amangkurat Mas sambil membawa pusaka-pusaka kerajaan. Kemudian Pakubuwono I mengutus putranya yang bergelar Pangeran Balitar itu untuk mengambil pusaka yang berada di Ludaya, tapi ternyata nihil, tidak bisa kembali ke kerajaannya. Dan pusaka-pusaka tersebut ada sebagian yang diberikan oleh pasukannya. Kemudian Pangeran Amangkurat Mas ini lari, kemudian menyerahkan diri ke pihak Belanda di Surabaya, akhirnya dibuang ke luar negeri. Bahkan sampai masa kerajaan Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta itu mengetahui bahwa memang benar pusaka-pusaka keraton Mataram dulu berada di Ludaya. Iya. Tapi sudah ketemu belum alasan kenapa Ludaya itu dijadikan tempat pelarian atau tempat penghukuman pada masa itu? Ya itu karena sebagai tempat istananya harimau. Pasti kalau orang yang datang atau dihukum dari raja ke Ludaya pasti akan diterkam harimau. Gitu ya. Iya. Tapi sebagai tempat strategis sebagai tempat pertahanan karena orang takut dimangsa harimau ya. Gitu ya. Ternyata itu ya memang ada harimau beneran dan harimau jadi-jadian. Itu pernah ditulis di Ceratan ini bahwa itu ada harimau jadi-jadian dan memang ada harimau beneran. Bahkan Imam Sampurna yang ditulis Peter Carey itu pernah melakukan penyebaran semacam kayak kepercayaan Ratu Adil di Ludaya. Akhirnya Imam Sampurna itu ditangkap oleh pihak keraton dan bupati pada waktu itu Ludaya masuk wilayah Srengat, belum masuk wilayah Kabupaten Blitar. Itu juga ditangkap beserta penghulunya. Itu. Karena menyebarkan itu kan? Iya, menyebarkan Ratu Adil. Ya. Berarti Mas Ferry mengetahui bahwa setelah Hayam Wuruk ternyata ada pangeran atau raja lainnya berkunjung ke Lodaya setelah bukunya selesai itu ya? Atau sembari sebelum bukunya selesai. Itu akhirnya menemukan cerita-cerita ternyata nggak cuma Hayam Wuruk ya. Jadi ya periodisasinya akhirnya sampai mulai dari temuan prasasti yang tertua di Ludaya, yaitu prasasti Jaring sampai rampokan macan. Ya. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan pembelajaran sejarah di sekolah, kan Mas Ferry guru di sekolah, porsinya untuk mempelajari sejarah kuno itu masih ada nggak sekarang? Ada Mas. Masih ada. Iya, karena di setiap materi pelajaran sejarah itu seumpama ya, kalau kelas 10 itu pasti pelajarannya tentang
metode penelitian sejarah, kemudian ada masa prasejarah, masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, di situ nanti saya sisipkan sejarah lokal yang ada di Blitar gitu. Kemudian kelas 11 atau kelas F itu pada masa kerajaan perlawanan-perlawanan terhadap bangsa Eropa, itu perlawanan-perlawanan dari masa VOC sampai pemerintahan Hindia Belanda, dimasukkan lagi sejarah lokal di Blitar. Terus pada masa kependudukan Jepang, terus kemerdekaan Indonesia, malah tambah kita susupi dengan adanya pemberontakan peta terhadap atasannya yaitu Jepang, sampai kemerdekaan, di mana yang memproklamasikan kemerdekaan dimakamkan di sebelah sini Presiden Soekarno. Ya, pokoknya bisa mengintegrasikan ya antara apa yang diperlukan di kurikulum dengan sejarah lokal. Dan ternyata peserta didik itu malah akhirnya tahu, Mas. Oh, tiba-tiba ini enek, ternyata ngene to sejarah dan sebagainya gitu, Mas. Jadi untuk menyiasati agar bagaimana ya, pelajaran sejarah itu kalau di jam-jam segini itu jam-jam rawan. Akhirnya saya mencoba untuk bercerita dan saya kaitkan dengan sejarah yang ada di Blitar, hari hasil belusukan dulu itu, akhirnya membuat anak-anak itu nggak ngantuk. Ya, karena punya kedekatan. Iya, kedekatan kelokalannya itu. Tapi pernah diajak belusukan nggak murid-muridnya? Saya lebih condong untuk memberikan gambaran, Mas. Ya, gambar gila. Situs bersejarah, contoh Candi Penataran gini. Kemudian situs-situs yang terbengkalai di desa-desa kali di sini, kemudian peta cerita, kemudian dulu museum peta itu adalah sekolahan. Itu saya ceritakan, berarti adanya politik etis atau politik balas budi dari negeri Belanda terhadap Hindia Belanda atau Indonesia. Yang terkait peta tadi, sejauh mana Mas Ferry menggali informasi terkait peta di Blitar? Kalau saya itu peta di Blitar, untuk menggali sejarahnya pertama saya bersumber dari referensi buku, Mas. Referensi buku. Tapi juga kayaknya nggak terlalu banyak ya, Mas, buku terkait peta. Iya, terlalu banyak. Kalau ada pun cuma pemberontakan peta di Blitar gitu aja. Yang paling alhamdulillah mendapatkan koran, itu koran pada masa setelah pemberontakan peta. Ya, itu ada koran namanya Asia Raya kalau nggak salah itu. Dengan Asia Raya itu bahasa Melayu atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Itu ada bahwa mulai kejadian sampai seterusnya itu ditulis. Kemudian ada tulisan sumber primer, itu adalah tulisan yang dibuat oleh salah satu atasan Suprijadi, tapi bukan atasan langsung ya. Suprijadi memiliki atasan, tapi memiliki teman. Nah, teman ini menulis tentang sejarah peta yang ada di Blitar. Akhirnya menjadi referensi. Kemudian pengakuan dari pemimpin peta Blitar, yaitu Deidan Surahmat, yang sekarang akhirnya berdomisili di Kediri, pernah berdomisili di Kediri. Itu atasannya Suprijadi. Jadi pemimpin batalion, kalau sekarang batalion di Blitar gitu. Itu juga mendapatkan informasi dari situ. Kemudian tulisan-tulisan dari Angkatan Darat juga, terus tulisan-tulisan dari peneliti yang sebelumnya itu merupakan bekas tentara peta, kan ada tahu menulis tentang biografinya itu. Bisa juga itu. Tadi masih sempat ketemu dengan bekas-bekas tentara peta enggak, Mas, dari untuk itu saya menemui adik tirinya Suprijadi yang sekarang tinggal di Wisma Darmadi.
Jadi gini menarik bahwa Supriyadi itu ternyata putra dari Bupati Blitar yang bernama Darmadi. Yang sekarang telah pensiun bertempat tinggal di Medogrit sini. Di timurnya kantor Jawa Pos. Baratnya ya. Utama itu. Ya. Itu ada Wisma Darmadi. Tempat tinggalnya keluarganya. Sekarang masih ditinggali keluarga. Adik tirinya. Ya sudah berusia. Ya sudah berusia sepuh itu. Dan sempat ngobrol ya. Kemudian itu terus tentara peta karena keterbatasan karena sudah yang meninggal banyak yang meninggal terus tempatnya jauh akhirnya ya dari buku-buku mengumpulkan buku-buku lama. Kalau fakta menarik yang dari adik tirinya Supriyadi apa Mas? Fakta yang menarik bahwa diketahui bahwa Supriyadi itu kan tidak meninggal toh. Ya. Menghilang gitu katanya. Bahwa dia berkeyakinan bahwa Supriyadi ya memang sudah meninggal. Entah itu dieksekusi oleh tentara Jepang atau orang lain. Cuma jasadnya tidak ditemukan. Ya, jasadnya tidak ditemukan. Dan menariknya lagi Raden Darmadi atau Bupati Blitar Raden Darmadi ini juga tidak memiliki makam atau nisan. Oh iya. Iya. Bupati. Ya bupati. Dikremasi terus dilarung ke sabunnya dilarung ke Pantai Tambak. Apakah memang beliau berkeyakinan memegang keyakinan itu atau alasan apa kremasi? Menurut penuturan adiknya Supriyadi ini ya putranya Raden Darmadi ini ya menyayangkan kayak gitu. Apakah itu atas kemauannya Raden Darmadi sendiri atau tidak gitu. Ataukah memang disengaja gitu. Dan beliau meninggalnya jauh setelah pemerintahan itu atau? Ya jauh ya. Kita tahun 1973 kalau nggak salah. Oh sudah 73 ya. Bahkan Bung Karno dulu yang meninggal ya. Baik Mas Ferry, ini sangat menarik, cuma kita terbatas waktu sudah 1 jam kurang 3 menit. Terima kasih untuk cerita-ceritanya. Nah kalau misalnya ada yang tertarik setelah melihat obrolan kita ini, kalau mau bergabung belusuan menghubungi siapa ini Mas? Bisa menghubungi saya ataupun nanti ada nomor kontak WA. Kalau bisa nomor WA saya 085 790 284 294. Atau bisa di Facebook juga nama saya Ferry Riyandika itu pasti muncul. Kemudian di IG juga ada. Tapi kalau untuk akun yang khusus posting sudah nggak ada ya? Ada macam masih ada. Nah, nanti bisa ke Facebooknya Baletar. Ya. Tapi sudah lama tidak posting. Karena takut nanti disalahgunakan. Baik teman-teman, nanti bisa langsung menghubungi Mas Ferry atau bertemu di media sosialnya. Terima kasih Mas Ferry. Ya, sama-sama. Cukup sekian ulasan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.